Balik lagi di Omdo Vlog, omong doang video blog. Ya teman-teman, hari ini kita akan mereview sebuah mobil yang menurut gue worth it banget. Karena dengan harga di bawah 300 juta, mobil ini sudah melengkapi berbagai macam kebutuhan kita ya. Seperti halnya, ya adalah beberapa hal yang nanti akan gue jelaskan. Stay tune terus, nikmati footage-nya, dan kita review mulai dari depannya, yuk. Sebelah gue udah ada Kia Sonet tahun 2022. Sedikit sejarahnya, Kia Sonet ini masuk di Indonesia di tahun 2020 pas pandemi, sebelum pandemi Covid ya. Dan mungkin penjualannya nggak terlalu banyak, mungkin karena orang tertahan untuk keep uangnya di bank atau di cashnya karena mempersiapkan keadaan terburuk. Tapi kalau teman-teman pada waktu itu punya duit sekitar 250 sampai 300 juta, which is mobil ini yang tertinggi harganya 289 juta, ini worth it banget ya. Soalnya kenapa? Ada beberapa keunggulan, nanti gue jelasin sedikit demi sedikit. Nanti gue jelasin sedikit, tapi sebelumnya kita bahas dulu fascia depannya. Kalau kita lihat di fascia depannya ini, grillnya ini sangat-sangat merepresentasikan Kia yang terbaru-baru ini ya. Kalau kita lihat Kia Seltos, Kia Carens, dan beberapa Kia lain, ini grillnya mirip-mirip kayak gini. Hidung macan bro. Hidung macan ya? Tapi dia grillnya agak-agak bukan honeycomb ya, tapi dia lebih kompleks lah intinya gitu. Oh ya, sedikit jelasin segmennya mobil ini tuh. Mobil ini tuh masuk ke dalam segmen small SUV, di mana dia bisa disaingkan dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan Honda WRV. Jadi kalau teman-teman punya duit di range segitu, mobil ini bisa jadi pilihan banget. Balik lagi ke fascia depannya, di sini ada lambang Kia-nya. Jadi uniknya adalah dia nggak naruh lambang Kia di sini, tapi di atasnya ya. Terus untuk fog lamp-nya ini juga manis banget ya, ada sedikit aksen-aksen chrome. Terus kalau kita lihat dari headlamp-nya ini, atasnya udah ada LED DRL sama lampu utama. Nah, uniqueness yang pertama nih di depannya, di grillnya kan kayak gini ya modelnya ya. Kita lihat di kaca sininya juga kayak gini nih. Nah, ya kan? Jadi mirip gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara soal depannya ini udah lumayan bagus banget ya dibandingin sama kompetitornya. Tapi kalau bicara belakangnya, itu hal yang berbeda. Sebelumnya kita review sampingnya dulu yuk. Nah, bicara soal sampingnya ini juga lumayan bagus. Dibekali dengan velg 16 inci. Terus bawaan bannya itu juga Apollo nih, kayaknya masih bawaan ya. Di sini yang bikin agak mewah itu adalah handle pintunya ya. Terus dia juga sudah dibekali dengan keyless entry, jadi pencetan pintunya tinggal ada tombolnya gitu ya kan. Nah, kunci seperti ini. Dan kalau kita lihat, dia juga sudah dibekali dengan roof rail yang lumayan kokoh. Tapi di sini ada tulisannya caution do not load. Jadi mungkin ada beban maksimalnya untuk dibebani ketika kalian mau dibawa untuk mudik atau perjalanan jauh. Dan lucunya di sini kaca sampingnya itu cuma segini. Nggak tahu kenapa, mungkin untuk mengakomodir bentuk pantatnya yang again gue bilang nggak terlalu enak untuk dilihat sebenarnya ya. Nggak enak apa sih untuk dilihat belakangnya? Yuk kita ke belakang. Bukan nggak enak ya, tapi seperti tidak menyeimbangkan antara muka depan dan muka belakang. Setuju nggak? Nah, sekarang di belakangnya itu ternyata lumayan ya sebenarnya, tapi dia memang tidak semanis depannya, karena kalau depannya kan udah futuristik. Kalau ini mirip-mirip kayak HR-V tapi dikembungin gitu ya kalau kata Satya. Dan di sini lambang Kia-nya ini harusnya mungkin lambang Kia agak nge-rebrand lambangnya ya. Ini kan udah lama banget nih. Kan ada yang baru kayak oh iya ya. Oh, Kia Sportage yang itu udah pakai ya? Udah pakai. Entah kenapa ini masih pakai lambang Kia yang lama. Terus kalau kita baca ini Sonet ya kan,
Kita tahu lah apa yang ada di bayangan kita semua. Apa tuh? Bang Haji Rowairama. Soreta. Dan yang keren ini lampu belakangnya ini udah model lampu Toyota Race juga ya. Mau keluar ya Mbak? Cut dulu, cut. Terus kita lihat ke belakang, ke bumper bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan rear cat lamp. Apa sih namanya, lampu mata kucing ya. Jadi sudah ada efek-efek fake exhaust ya, karena knalpotnya hanya di sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah sini belum ada knalpotnya. Sudah dilengkapi juga dengan sensor belakang, tapi belum dilengkapi dengan defogger. Terus ini yang menambah manisnya belakangnya ini dengan adanya spoiler lampu rem spoiler belakang ini. Jadi kalau teman-teman sebel karena nggak ada defoggernya, masih bisa memakai wiper belakang juga ya. Aman lah kalau untuk fascia belakang. Oh iya, satu lagi, di sampingnya ini ada efek-efek untuk menambah kesan aerodinamis. Juga mungkin berfungsi sedikit untuk memecah friksi angin ya, dari sebelah kiri belakang dan kanan belakang juga ada. Lumayan sih. Tapi mungkin kalau boleh saran, kalau misalkan ada space sedikit buat lampu belakangnya jadi lebih besar, ini akan lebih manis kali ya. Oke, untuk belakangnya sudah, depan udah, samping udah. Sekarang kita coba lihat ke dalamnya, interiornya. Ada banyak keunggulan loh nanti, jadi jangan kemana-mana. Oke. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalamnya Kia Sonet ya. Posisi mengemudinya ini sangat-sangat ergonomis ya. Gue kok langsung naksir deh ini mobil ini karena asik gitu. Terus joknya juga kerasa mewah. Dashboardnya walaupun belum soft touch tapi udah kerasa mewah. Terus door trimnya ini sangat berasa mewah ya, karena udah soft touch, ada jahit-jahitan merah juga. Ini jahitannya soft touch loh, beneran. Cuma one thing for sure nih yang gue naksir banget adalah setirnya sih. Setirnya ini ada di aksen-aksen piano black sama kayak di sini ya. Gue kayak setir R3. Kayak setir R3 tapi kayak setirnya Mini juga deh. Ya nggak sih? Iya. Coba kita cobain klaksonnya ya. Oh, kurang satu. Kurang gahar. Sedikit. Nah, terus kenapa gue bilang banyak keunggulannya? Karena mobil ini seharga di bawah 300 juta, yang harusnya mungkin karena dengan fitur-fiturnya dia berharga lebih dari segitu. Yang pertama, untuk yang tipe tertingginya dia punya pendingin jok. Untung sayangnya di sini belum ada ya, mungkin ada di tipe tertingginya. Dan di sini ada pengaturan traction. Jadi kalau teman-teman lagi jalan yang agak butuh torsi lebih banyak, misalkan di salju, di lumpur atau di pasir, di sini bisa dikontrol. 4x4 atau 4x2 sih? 4x2 kan? 4x2 ini 1500 ini. Nah, terus untuk pengaturan di steering switch-nya juga banyak banget. Ada voice command juga ternyata. Ada cruise control nih yang tadi gue juga baru lihat ternyata ya. Dan ada traction control juga. Nah, berikutnya ini setirnya juga udah dilengkapi dengan setir yang flat bottom. Jadi kalau teman-teman yang posisi nyupirnya tinggi gini, ini nggak akan mentok ya. Terus ini enteng banget gitu. Terus ada lagi fitur yang lain adalah wireless charger coy. Wireless charger, AC-nya udah auto climate. Desain AC-nya nih vertikal ya. Jadi kalau biasanya mobil-mobil itu horizontal, nih vertikal. Atas bawah mungkin untuk menghemat space. Posisi nyupirnya, visibilitasnya untuk gua yang bertinggi 163 ini cukup oke sih. Udah ada head adjusternya juga. Sayangnya di seat beltnya belum ada seat belt adjuster. Kalau teman-teman beli yang tipe tertinggi juga, ini udah dilengkapi dengan speaker Bose. Bose. Ini belum, yang ini Bose. Yang ini belum, ini masih anak buah sih. Anak buah sih. Kurang lucu tapi lumayan lah ya usahanya. Terus ini yang gue seneng di kompartemen-kompartemennya ini dilengkapi dengan bahan-bahan yang anti licin ya. Jadi dia kulit ada jeruk ya? Kulit jeruk, betul, kulit jeruk ya kalau nggak salah. Kalau kulit jeruk kayak gini harus hati-hati cuy. Di tempat panas nanti bisa. Betul. Ini. Itulah kenapa mobil zaman sekarang lebih mengutamakan dashboard yang hard touch gini, karena untuk lebih reliable di tempat panas katanya sih gitu ya. Kalau untuk mobil-mobil zaman dulu kan mungkin, dan di sini belum ada cup holder. Cup holder adanya di tengah.
Terus enaknya rem tangannya ini masih menggunakan rem tangan biasa, belum yang congkel-congkelan atau elektrik. Nah, parking brake. Terus ternyata di sini ada beberapa apa namanya ini? Charger ya. USB ada, 12 volt ada. Terus nanti teman-teman bisa nikmati juga footage untuk speedometernya nih sangat-sangat futuristik ya. Udah kayak ini itu. Juga itu loh, mempunyai fitur. Kalau kita pencet dari remote dia nyala sendiri. Betul sekali. Kayak setannya gitu. Kayak setannya. Tapi tadi kita coba kayak belum berhasil ya. Berhasil. Pemiliknya pun juga masih kayaknya agak-agak lupa-lupa ingat. Nanti kita akan coba nih terakhir sebelum kita udahan. Terus transmisinya sendiri juga dilengkapi dengan transmisi IVT yang katanya lebih smart daripada CVT. Gue nggak tahu sih, katanya feel-nya kayak sama aja. Konvensional tapi dia CVT gitu ya. Iya. Sobat brand betul. Kalau ini bermerek Honda atau Toyota lain cerita. Dan satu hal lagi, ini adalah desain India gitu. Jadi kadang-kadang desainnya nggak terlalu disukai banyak orang, tapi lebih segmented ya. Kayak misalkan Toyota Etios Falco. Oke teman-teman, nih karena cuaca di luar panas banget, sekarang kita beralih ke bagian belakang yuk. Ya, gue ada di belakangnya Kia Sonet ini, bagian belakangnya, dan ternyata cukup lega untuk tinggi gue yang 163 ini nggak terlalu sempit. Untuk small SUV, gue rasa cukupan banget ya. Jadi ibaratnya lo naik hatchback tapi ini tinggi. Terus jok belakangnya juga sama seperti jok depan dengan model perforated leather kalau nggak salah namanya, sudah dilengkapi dengan Isofix dan ada armrestnya beserta cup holder di sini. Terus door trim belakangnya ini juga berasa mewah ya. Ini gue sebel banget deh, kenapa mobil Honda nggak bisa bikin gini ya? Mahal nanti. Mahal jadi mahal ya, kayak Brio gitu, kayak bikin gini malah lebih enak. Terus di sini kelemahannya adalah joknya masih belum bisa dipisah ketika dilipat, jadi masih satu. Nah ini nih cuy, kerennya adalah kalau teman-teman mau ngelipat joknya, terus masih ada seat beltnya kan susah ya. Ini bisa dimasukin ke sini. Nih, cerut gitu. Ini ada lambangnya sih, cuma ini agak nyangkut, nanti coba gue buka dari belakang. Pokoknya di belakangnya cukup oke. Di sini ada AC juga, ada power outlet 1. Oke lah untuk small SUV, misalkan lo punya anak 2, jalan-jalan yang agak jauh nih masih oke. Sekarang kita beralih ke bagasinya yuk. Nah sekarang kita udah ada di bagian bagasinya, kita lihat sebesar apa nih bagasinya nih. Pembukanya udah menggunakan elektrik mekanis ya, jadi lebih futuristik. Ada lampunya juga 2 buah. Nah bagasinya kurang lebih sebesar gini teman-teman. Nah, dan nggak ada mejanya sama sekali ya, kosong. Tapi ini menurut gue cukup untuk 2-3 koper kali ya cuy. Nah terus tadi yang gue bilang kalau misalkan teman-teman mau ngelipat joknya, ini kekurangannya mungkin dia belum terbelah ya, jadi masih semuanya jadi satu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin bawa barang banyak, ada penumpang juga, penumpangnya suruh naik taksi online kalau kata Mobi. Oke ya teman-teman, jadi kita udah bahas depan, interior, eksterior, dan bagasi. Sekarang kita bahas hal yang paling keren menurut kita. Yuk. Nah, ini adalah kekerenan yang paling terakhirnya, karena menurut gue ini keren, ada sunroofnya. Mari kita mulai kenoraannya. Kita buka sedikit. Iya. Udah bisa buat kampanye, tapi ini untuk yang lebar. Kampanye apa sih? Badannya. Kampanye apa sih? Jadi bayangin mobil di bawah 300 juta udah dapat sunroof. Terus sekarang kita coba bahas riding impressionnya sedikit ya. Yuk, bismillah. Nah, feel-nya ketika gue masuk ke gigi drive itu kayak ada hentakan nggak? Enggak ada sama sekali, kayak halus gitu. Enak. Untuk bantingannya gimana cuy? Lumayan kan? Untuk ukuran ini halus sih, suspensinya halus. Cuman memang terasa sih ya. Terasa ya? Kalau untuk bantingan lawannya, ini kan sebenarnya kan lawannya race ya? Betul. Race dan kawan-kawan, cuman gue pengen bandingin sama HRV aja deh cuy. HRV gimana? HRV 1500 dan Honda itu kayak keras ya. Cuma emang kalau ini lebih empuk sih daripada Honda ya sebenarnya. Daripada Honda, dan gue yakin sih lebih empuk daripada race juga ya. Tapi gue nggak tahu, Toyota kan terkenal dengan empuknya. Tapi mesinnya yang bikin kayak stolnya tuh nggak enak gitu kayak. Tapi ini halus loh, ini kayak gini. Halus ini, enak. Mungkin karena transmisi IVT tadi yang dibilang lebih
lebih nggak pakai sabuk pengaman, jadi bunyi kan ding ding. Nah kita dari 0 ke 100 Betul ya. langsung ini kita gas, kita coba tikungan tajam apakah dia lebih dapat juga. Body rollnya Body rollnya gede nih. gede ya sih. Agak ngeri ya. Gua lihat body rollnya gede karena apa, bannya Oh iya. ukurannya bannya kecil gede. banget, cingkrang. Oh, terlalu cingkrang ya? Iya terlalu cingkrang banget. Kalau dibilang body rollnya ini ya yang tadi besar, ya oke lah gitu dibandingkan dengan Honda. Ya mungkin memang nih body rollnya lebih kurang bagus ya. Cuman tidak separah itu cuy. Gak separah itu. Nggak separah itu. Ini mobil juga masih enak gitu loh. Iya. Gue setuju sih. Tapi memang dia nggak tahu kenapa gue pas nyobain nih mungkin kekurangannya adalah body rollnya yang agak berasa, atau mungkin karena suspensinya yang empuk membuat dia body rollnya lebih tinggi. Sementara kalau Honda suspensinya kan keras, dia lebih stiff untuk berbagi beban gitu ya. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas konklusinya. Untuk mobil yang pertama, untuk mobil seharga 200 sampai 300 jutaan lebih dikit dan disandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, ini mobil worth it to buy banget menurut gue ya. Iya. Lu dengan ini tadi Tapi harganya ownernya sama berapa? ownernya ngasih tahu dia beli 228 dan balik nama sekitar 10 juta untuk daerah di Jakarta. Iya. Jadi sekitar 230 something lah, 340 lah, 240 lah. 240 juta ini dia beli bekas, tapi bekasnya bekas baru ya, karena masih 6 bulan Kilometer dan kilometer masih 29.000. rendah banget, 29.000 low KM. KM. Nah, cuma Dengan 240 juta. bandingannya sama apa ya? Kalau misalkan bandingannya sama Race Rocky, jelas nih menang. Kalau bandingannya sama-sama mobil second yang harga segitu, kita bisa dapat Kijang Innova Diesel Matic. Iya, itu dia. Tapi dengan driving impression yang jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Makanya tapi tidak apple to apple kan. Tidak tapi apple to apple, betul. Dengan 240 juta lo dapat yang ribbon nggak sih? Iya, bisa dapat Tipe yang G, ribbon, kan? ribbon paling pertama keluar kali ya. Tipe G Bisa dapat yang diesel ya. Nah, itu tapi no hard feelings ya. No hard feeling. Kadang-kadang gini sih, kadang-kadang Jadi, karena iya. kita kaum mendang-mending nih. Mending, betul. Jadi kalau gue sih mikirnya kadang-kadang misalkan let's say 250 juta ya, mendingan gue beli Veloz baru gitu. Tapi ketika lu ngerti, lu pemahaman lu soal mobil second bagus, terus cara memilih lu bagus dan pengetahuan lu soal mobil oke lah ya, lu pasti akan mempertimbangkan ini gitu. Ya paling gini sih, konklusinya adalah lu akan beli ini sebagai second car atau mobil ketiga lu atau mobil kedua lu. Betul. Yang dipakai untuk entah istri lo ngantar anak ke sekolah. Betul. Atau ya pokoknya ini untuk keseharian, tidak buat untuk family. Betul. Jadi kita lanjut perbincangan tadi. Sebelum konklusi nih ya. Sebelum konklusi ya. Lu berada di level punya duit 250 juta. Mau beli mobil Kia Sonet ini. Dan itu untuk segitu-segitunya duit lo memang untuk mobil. Betul, gitu. Dan lo belum punya kendaraan lain gitu ya selain. Ya gua akan lebih memilih beli mobil baru. Yang which is bisa mendapatkan Xenia baru atau Avanza baru Veloz ya. Ya gitu kan. Emang kelasnya ya jelas jauh lah sama ini beda kelas juga, nggak apple to apple. Cuman kan dengan ada Xenia baru atau Avanza Veloz Avanza baru itu, gue bisa ajak keluarga untuk berpergian gitu kan, karena 7 seater atau bisa jadi Avanza itu kan disulap menjadi 10 seater gitu kan. Dipaksa-paksain gitu. Dan nilai plusnya adalah itu mobil baru dan gue tahu perawatannya bagaimana karena kita dari baru kita megang. Kalau ini kan lu 240 juta mobil bekas, lu nggak tahu dari mana, walaupun ini low KM ya. Betul. Dan Kia, nama Kia sendiri kan lagi lucu-lucunya nih dengan Hyundai kan. Bener. Lagi berkembang-berkembangnya, which is juga berperang dengan yang Wuling dan kawan-kawannya itu. Betul. Nah, yang menjadi masalah ketika lu mempunyai trouble di luar daerah Jakarta atau daerah-daerah terpencil, bisa nggak bengkel? Keterjangkauan bengkelnya ya. Iya, soalnya Avanza, Xenia, ketika mobil baru, gue yakin sebulan kemudian banyak montir-montir jalanan yang mengerti lah tentang masih bisa. mesin itu, masih bisa. Setuju. Kayak gitu.
Ya mungkin untuk lu yang itu yang tadi gue bilang, lu yang punya pengetahuan soal mobil second bagus, Yes. pengetahuan mesin bagus, Tapi keren lah inilah. networking Nah. lu di komunitas juga bagus ya cuy ya. Iya. Pasti kan di mobil ada komunitasnya itu, Betul. mungkin lu akan agak bingung ya ketika mungkin malam-malam lo mikir gue beli Avanza Veloz atau beli Kia ini ya, ternyata Kia Yes. ini fiturnya lengkap dan Nah, tapi sorry dia cuma 5 seater. 5 seater betul, lu nggak bisa ngangkut lebih dari 5 orang gitu kan. Apalagi badannya kayak gue semua bisa 4 seater doang. Jadi benar kata lu, kalau misalkan nih buat mobil kedua atau ketiga pasti akan jadi pilihan yang tepat ya. Yes. Kalau untuk yang pertama ya karena kita keluarga Indonesia, keluarga yang besar, jadi kita Perlu membawa, kalau punya mobil kecil itu kayak kesannya sombong gitu. Iya. Jadi kita harus punya mobil yang 7 seater lah minimal. Apalagi sedan ya. Iya gitu. Sombong banget gitu, nggak mau Nggak mau ngajak-ngajak. ngajak-ngajak padahal kan ya Allah. Iya. Tapi konklusinya gue akan pertimbangkan. Yang pertama gue akan pertimbangkan ini dengan harganya karena worth it to buy banget ya untuk segala fiturnya. Yang kedua mesinnya ini kan 1500 yang harusnya nggak terlalu boros bahan bakar. Gue nggak tahu nih masih bisa pakai Pertalite atau enggak ya. Cuma kayak sebaiknya jangan ya. Minimal pertama ini. Terus yang berikutnya jadi pertimbangan terberatnya adalah sunroof sih kalau menurut gue. Sunroof. Iya sih. Cuman sunroof itu kalau lama karetnya cuy. Iya, bocor ya benar. Gue pun berpikiran yang sama, misalkan lu mau beli Alphard lama, Harrier lama yang ada sunroofnya, kayaknya pasti mikir nih bocor belum ya gitu kan, pasti gitu. Karet-karetnya getas ya. Ya udah deh kalau gitu, mungkin sekian dulu ya review kita ya, udah kelamaan. Jadi konklusinya apa? Konklusinya mobil ini worth to buy sih untuk harga segitu. Cuman kalau untuk benar-benar satu-satunya mobil sebaiknya pikirkan lagi. Pikirkan lagi dengan berbagai pertimbangan lah intinya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan reviewnya bisa menginspirasi Jadi teman-teman. kalau tahu boleh mesinnya nanti bisa di sini ya, mesinnya. Iya. Kemampuan tenaganya berapa cc-nya ini ada di sini. Ya. Pokoknya ini transmisinya udah IVT yang lebih canggih daripada CVT katanya. Gitu. Jadi teman-teman stay tune terus di Om The Vlog dan kita akan review beberapa motor lagi nanti. Motor Karena kemarin videonya jadi. Dan terima kasih banyak nih buat yang udah minjemin mobil ini. Untuk waktunya, jangan lupa klik like dan subscribe dan share dan komen video ini kalau emang bermanfaat. Jangan di dislike videonya, jangan di unsubscribe channelnya. Oke? Doakan kami untuk menyentuh 10.000 subscriber. Iya, sangat lama sekali. Ini masih 6 ribuan ya. Karena kita dari bawah ya Ci. Betul. Sekarang masih di 6.000. 6.000 ya. Iya. Oke. Stay tune terus di Om The Vlog. Omong doang video blog. Ciao. Nggak bisa kan?